wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salma Sausan, NPM saya 252201084. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang daur hidup malaria. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai daur hidup parasit malaria yang ditunjukkan pada gambar. Malaria merupakan salah satu penyakit infeksi yang masih banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk betina Anopheles mosquito yang terinfeksi. Daur hidup parasit malaria cukup kompleks karena melibatkan dua inang, yaitu manusia sebagai inang perantara dan nyamuk Anopheles sebagai vektor atau inang definitif. Pada gambar ini ditunjukkan tahapan-tahapan perkembangan parasit mulai dari penularan ke manusia, lalu perkembangan di dalam tubuh manusia, hingga kembali lagi ke tubuh nyamuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setiap tahap daur hidup malaria secara berurutan. Pada tahap pertama dimulai ketika nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menggigit manusia untuk menghisap darah. Saat nyamuk menggigit, nyamuk akan menyuntikkan bentuk parasit yang disebut sporozoid ke dalam aliran darah manusia melalui air liurnya. Sporozoid merupakan stadium infektif dari parasit malaria yang dapat menginfeksi manusia. Setelah masuk ke dalam tubuh, sporozoid tidak tinggal lama di darah, tetapi segera menuju organ hati. Lalu pada tahap kedua, sporozoid masuk ke dalam hati dan menginfeksi sel hati yang disebut hepatosit. Di dalam sel hati ini, parasit akan berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan mitosis. Proses ini disebut juga fase hati atau fase eksoeritrositik. Selama tahap ini, parasit berkembang dan berubah menjadi bentuk yang lebih besar yang disebut skizon hati. Pada tahap ketiga, setelah berkembang dalam sel hati yang terinfeksi akan pecah atau ruptur. Ketika sel tersebut pecah, akan dilepaskan banyak sekali bentuk parasit baru yang disebut merozoid ke dalam aliran darah. Merozoid inilah yang kemudian akan menginfeksi sel darah merah dan memulai fase berikutnya dalam siklus hidup malaria. Pada tahap keempat, merupakan siklus eritrositik, yaitu tahap ketika parasit berada di dalam sel darah merah manusia.
Tahap ini sangat penting karena gejala malaria mulai muncul pada fase ini, seperti demam, menggigil, sakit kepala, dan anemia. Di dalam sel darah merah, parasit mengalami beberapa bentuk perkembangan, yaitu pertama, rim stage atau stadium cincin, merupakan tahap awal ketika merozoit baru masuk ke dalam sel darah merah. Bentuknya menyerupai cincin kecil di dalam eritrosit. Yang kedua, tropozoit stage. Setelah itu, parasit berkembang menjadi trofozoit, yaitu tahap aktif di mana parasit mulai memakan hemoglobin dari sel darah merah untuk mendapatkan nutrisi. Ketiga, schizon stage. Selanjutnya, trofozoit berkembang menjadi schizon yang berisi banyak merozoit baru. Ketika jumlahnya sudah banyak, sel darah merah akan pecah dan melepaskan merozoit tersebut ke dalam darah. Proses pecahnya sel darah merah inilah yang menyebabkan serangan demam periodik pada penderita malaria. Merozoit yang keluar kemudian akan menginfeksi sel darah merah lainnya, sehingga siklus ini terus berulang. Pada tahap kelima, sebagian merozoit tidak melanjutkan siklus aseksual, tetapi berubah menjadi gametosit. Gametosit merupakan bentuk seksual dari parasit malaria yang terdiri dari dua jenis, yaitu mikrogametosit atau jantan dan makrogametosit atau betina. Gametosit ini tetap berada di dalam darah manusia dan akan berperan penting pada tahap berikutnya jika darah manusia tersebut dihisap oleh nyamuk. Pada tahap keenam, nyamuk Anopheles yang tidak terinfeksi menggigit manusia yang mengandung gametosit. Saat nyamuk menghisap darah, gametosit ikut masuk ke dalam tubuh nyamuk melalui saluran pencernaan nyamuk. Dengan demikian, siklus hidup parasit malaria berpindah dari tubuh manusia ke tubuh nyamuk. Pada tahap ketujuh, di dalam usus nyamuk, gametosit akan berkembang menjadi gamet jantan dan gamet betina. Kedua gamet ini kemudian bersatu atau mengalami fertilisasi, membentuk zigot. Zigot tersebut akan berkembang menjadi ookinet, yaitu bentuk yang mampu bergerak dan menembus dinding usus nyamuk. Pada tahap selanjutnya, tahap ke-8, setelah menembus dinding usus nyamuk, ookinet akan berubah menjadi ookista di bagian luar dinding usus nyamuk. Di dalam ookista ini terjadi pembelahan berkali-kali sehingga menghasilkan banyak sporozoit baru. Tahap ini merupakan fase perkembangan parasit di dalam tubuh nyamuk. Pada tahap ke-9, sporozoit yang terbentuk di dalam ookista akan dilepaskan dan kemudian berpindah menuju kelenjar ludah nyamuk. Ketika nyamuk tersebut menggigit manusia berikutnya, sporozoit akan kembali masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga siklus hidup malaria dimulai kembali dari awal. Jadi dapat disimpulkan bahwa malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Daur hidup parasit ini melibatkan dua fase utama, yaitu fase dalam tubuh manusia dan fase dalam tubuh nyamuk. Pada manusia, parasit berkembang di sel hati dan sel darah merah, yang kemudian menimbulkan berbagai gejala malaria seperti demam, menggigil, sakit kepala, dan anemia. Sedangkan pada nyamuk terjadi proses reproduksi seksual parasit hingga terbentuk kembali sporozoit yang siap menginfeksi manusia berikutnya. Dengan pemahaman siklus hidup malaria, kita dapat lebih memahami bagaimana proses penularan penyakit ini terjadi serta pentingnya upaya pencegahan seperti menghindari gigitan nyamuk, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan kelambu, dan melakukan pengobatan yang tepat pada penderita malaria.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai daur hidup parasit malaria. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang proses infeksi malaria dan pentingnya pencegahan penyakit tersebut. Terima kasih.